Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob sudah tidak sabar untuk Derby Milano ya. Senin dini hari, sekarang udah Kamis, hanya tinggal persiapan 3 hari. Dan bagaimana persiapan-persiapan Inzaghi? Siapa aja yang bisa bermain dan siapa aja yang tidak bisa bermain, sahabat Bob? Nah, sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, kita sebelum derby ini mendapatkan berita baik ya, bahwa ternyata ya Brozovic ya, Inter Milan, Marcelo Brozovic dan Samir Handanovic telah menyelesaikan sesi latihan penuh kemarin, sahabat Bob. Jadi ini berita baik, Marcelo Brozovic yang sudah lama absen, dan kalau Handanovic walaupun dia sembuh, dia tetap menjadi cadangan. Tetapi ini menguatkan tim. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang di dalam ruang perawatan. Ini adalah positif buat Inter, bahwa semua timnya, semua pasukannya siap untuk derby, sahabat Bob. Bahwa kalau sekarang kita berbicara Napoli 13 poin di depan kita, yang sekarang adalah seperti yang Inzaghi bilang, adalah fokus dari satu pertandingan ke satu pertandingan, sahabat Bob. Jadi artinya menang satu pertandingan, menang lagi satu pertandingan, gak usah mikirin Napoli. Napoli dia punya liganya sendiri ya, sahabat Bob. Intinya Inter harus fokus. Seperti selalu gue bilang, bagaimana tetap konsisten dan membumi ya, bahwa kita akan menghadapi Milan ya, walaupun Milan lagi terluka, kita tidak boleh anggap remeh, sahabat Bob. Nah, ternyata derby ini bukan hanya kita yang merasakan auranya, sahabat Bob. Ternyata San Siro terjual habis dengan lebih dari 75.000 tiket ludes ya. Ternyata jauh-jauh hari ini udah ada habis untuk untuk fans, dan juga bangku-bangku, kursi-kursi yang untuk disiapkan fans-fansnya Milan juga udah disiapkan. Jadi per hari kemarin sudah habis 75.000, sahabat Bob. Jadi ini yang dibilang Materazzi, bahwa kecintaannya fans-fans itu di San Siro ini nggak akan dapatkan di luar sana. Itu menurut gua ada benarnya, karena memang luar biasa ya. Inter kalau selalu derby nggak pernah tiket habis, dan bahkan kemarin waktu Atalanta aja Inter juga ditonton 50.000 penonton, sahabat Bob. Jadi ya memang gairah sepak bola inilah yang paling penting, bagaimana menjaga terus ritme sepak bola, menjaga terus spiritnya, sahabat Bob. Itu yang paling penting. Jadi kita berharap, ya pastilah semua berharap kita menang, sahabat Bob. Apalagi kita punya catatan positif di tahun 2023. Apalagi kita juga ada pernah ngebantai Milan kemarin di Januari. Semoga kita tetap menang walaupun tidak ngebantai, sahabat Bob. Ya, ini sahabat Bob. Nah, terus berita lagi ini sedikit gua singgung Milan Skriniar. Ternyata Milan Skriniar kemungkinan akan menjadi starter untuk Inter Milan di laga derby. Kenapa, sahabat Bob ya? Kita tetap bagaimana kita harus bisa menerima ya. Bagaimanapun dia memang sudah lepas, tetapi dia masih ada waktu 5 bulan di Inter ya. Inter juga tidak mau dia gabut, hanya terima gaji buta doang, terus dia nggak main, nggak juga, sahabat Bob. Apalagi kita udah tahu profesionalismenya. Ya memang kesalahan dia kita memang susah memaafkan, tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Bagaimanapun sekarang dia harus membantu Inter untuk 3 kompetisi. Apakah itu nanti kita akan bisa menangkan atau gimana? Yang paling penting dia harus memberikan yang terbaik ya. Kenapa gitu? Bahwa bagaimanapun sikapnya Inzaghi sama Simone, si Opa kan udah jelas bahwa dia tetap akan dipakai ya, dia akan tetap dimainkan, tetapi nggak tahu apakah setiap pertandingan dia akan dimainkan. Itu Inzaghi yang memutuskan, sahabat Bob. Jadi ya bagaimanapun kita berharap bahwa dia memberikan dedikasi all out untuk Inter, walaupun musim depan dia tidak di Inter. Dia harus belajar dari Perisic yang seorang profesional dan menunjukkan itu untuk Inter, sahabat Bung Bob ya. Jadi sedikit gua bilang ya, sahabat Bob ya, bahwa kemarin ternyata Kurva Nord ya tidak ada dendam untuk Skriniar. Kami mengundang semua orang untuk menghormatinya. Nah nih, Kurpanot dari Inter sekali lagi mengambil sikap atas kasus Skriniar, dilakukan dengan siaran pers baru yang dikeluarkan melalui saluran resminya. Kami tawarkan secara lengkap di bawah ini. Tidak ada gangguan untuk Skriniar. Nah, Kurvanov udah kayak begitu, sahabat Bob. Apalagi kita nih yang sebagai fans layar kaca, kita udahlah, kita terima aja lah. Sepak bola modern, pemain pindah keluar masuk sudah biasa ya. Jadi tetap move on, sahabat Bob. Nah,
Kurvanov bertemu dengan Skriniar dan setelah mendengar alasannya memutuskan untuk tidak menentang keputusannya meninggalkan Inter. Obrolan dengan Skriniar didokumentasikan dalam sebuah artikel di Fanzine yang akan dirilis di Derby dan menjelaskan apa yang dikatakan. Jadi apa yang dikatakan sama Skriniar ketemu dengan Kurvanov nanti akan disiarkan waktu Derby, sahabat Bob. Apa yang dia katakan. Mulai sekarang kami mengundang para penggemar Inter untuk menghormati pemain yang terlepas dari pilihan profesionalnya tetap menjadi staf tim yang membutuhkan semua orang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya pasti dong sahabat Bob, bagaimanapun dia masih pemain Inter, kita tetap harus support sahabat Bung Bob. Lupakan yang kemarin-kemarin, sekarang 5 bulan ke depan kita dukung Skriniar sahabat Bob. Kecuali nanti dia sudah di PSG, ya kita udah nggak ngedukung dia ya, pasti kita ngedukung Inter gitu loh sahabat Bob. Jadi bagaimanapun tetap kita harus lego aja lah sahabat Bob ya, karena itu sudah berlalu. Nah ternyata back Roma Chris Smalling hanya ingin gabung ke Inter Milan jika lolos ke Liga Champions ya, pasti sahabat Bob ya. Nah makanya kalau Skriniar masih tetap di Inter ya, gue yakin kita masih akan tetap bisa bersaing untuk juara ya, terutama untuk minimal 4 besar ya kita. Nah makanya untuk daya tariknya Chris Smalling ya benar-benar harus kita lolos ke Liga Champions ya, karena kemungkinan ya nggak tahu Roma apakah bisa lolos atau tidak. Yang paling penting sekarang Inter fokus untuk minimal 4 besar ya. Kalau bisa Napoli tersandung dan Inter konsisten, itu akan jauh lebih baik sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah ini berita sebelum derby ya, tadi kita dapat berita gembira untuk Handanovic dan Brozo. Nah ini juga dapat berita baik nih, duo AC Milan ya, Tomori dan Ismail Benyecer absen di laga derby ya, karena mereka masih cedera, begitu kiparnya juga masih cedera ya. Jadi ini sebenarnya suatu keuntungan buat Inter ya, tetapi bagaimanapun ada nggak ada dia, seperti yang gua bilang sebelumnya, tetap Inter harus siap siapapun pemain yang diturunkan oleh si Pioli. Jadi ya semoga ini menguatkan Inter dan memotivasi Inter sahabat Bob ya. Nah ini yang dibilang sama Darmian karena dia kemarin man of the match, jadi dia banyak sekali diwawancarai ya. Dia bilang gini, bagaimana dia menatap derby. Kami ingin menebus kekalahan derby AC Milan Februari lalu. Ingat sahabat Bob bahwa Februari tahun lalu kita kalah ya, padahal kita unggul duluan 1-0 lewat Brozo. Dan akhirnya Giroud mencetak 2 gol dan kita kalah 2-1, dan disitulah drop mentalnya Inter ya, akhirnya gelar Serie A lepas ke AC Milan. Masih ingat ya sahabat Bob? Jadi bagaimanapun ini adalah dendam ya, dendam, mau dendam positif mau negatif, yang paling penting adalah Inter harus menang sahabat Bob ya. Itu adalah pertandingan yang sangat aneh kata Darmian tentang derby musim lalu. Kami memimpin tapi kami tidak bisa mengelolanya, dan kami membiarkan mereka kembali ke dalam permainan mereka. Sekarang ada keinginan besar di pihak kami untuk membalas dendam, tetapi tidak hanya untuk pertandingan itu, karena ada juga derby pertama musim ini. Itu adalah sesuatu yang melekat pada kami dan kami sedang mencari penebusan ya. Di tahun lalu kita juga kalah 3-2 ya, jadi makanya ini adalah penebusan, dan kita berharap benar-benar Inter bisa membuktikannya sahabat Bob. Karena ya kalau kita menang melawan Milan, kita poin 43 dan kita nyaman di posisi 2 ya, walaupun belum tergoyahkan Napoli, tetapi setiap kita menang itu membuat Inter percaya diri sahabat Bob. Kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah gua rencana juga akan live ya, ini akan live. Kalau Atalanta kemarin ada beberapa kesalahan teknis jadi gua nggak bisa live, tetapi pada prinsipnya sahabat Bob, kita dukung apapun yang terjadi dengan Inter ya. Terus mengenai masalah transfer, AC Milan nggak ada. Sedikit gua kasih gambaran ke sahabat Bob bahwa ya memang dalam kasusnya transfer pemain memang Serie A itu paling sedikit ya, hanya mengeluarkan uang 31 juta ya. Ini adalah 5 liga teratas lah. Jadi istilahnya sekarang itu dianggap Serie A itu Januari termiskin dalam 20 tahun terakhir ya, berbanding lurus dengan apa yang dilakukan Premier, 830 juta ya yang mereka yang mereka keluarkan untuk musim dingin ini. Jadi ya
Jangan berkecil hati sahabat Bob, bukan hanya Inter, semua tim-tim Italia mengalami yang namanya krisis keuangan sahabat Bob. Semoga ini cepat berlalu, Inter, Serie A, dan Inter juga makin melaju, juga Serie A makin dipandang di luar sana sahabat Bob. Ya, kita doakan yang terbaik buat Inter dan Serie A. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.